Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kontabilitas Channel. Pada sesi kali ini, kita akan mencoba membahas satu topik tentang surat menyurat. Biasanya kita akan sedikit kerepotan ketika kita diminta untuk membuat surat, apakah itu keperluannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti surat izin, kemudian surat keterangan untuk magang, ataupun mengajukan surat untuk pengajuan beasiswa. Baik, pada kesempatan ini hal-hal tersebut kita akan coba pecahkan. Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam browser, kemudian coba kita ketik namanya suratpad.com. Nah, di dalam website ini sudah tersedia berbagai surat yang bisa kita manfaatkan untuk sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Misalnya untuk surat keperluan bisnis atau pekerjaan, surat organisasi, surat menyurat terkait dengan sekolah ataupun kampus, bahkan surat untuk desa pun juga ada, dan surat-surat untuk yang bersifat umum seperti surat kuasa, surat izin dari orang tua, dan sampai dengan surat pernyataan kesanggupan, semuanya ada. Nah, di sini kita ambil contoh, misalnya untuk surat permohonan untuk beasiswa. Kita tinggal klik saja, nanti akan muncul keterangannya seperti ini. Nah, di sini kami sudah memasukkan beberapa data untuk membuatnya lebih ringkas. Jadi nanti ada muncul keterangan seperti ini, ya. Ada tempat, tanggalnya, kita isi saja tempat suratnya, kemudian tanggalnya sudah ada di sini, tinggal diklik yang kotak ini, kemudian diisi tanggalnya, taruhlah itu adalah tanggal 18 misalnya, atau kita ambil aja tanggalnya tanggal 12 misalnya. Ini contoh saja. Lalu untuk perihalnya kita isikan sesuai dengan kebutuhan kita untuk pengajuan beasiswa. Lampirannya bisa 1 lembar, 2 lembar, tergantung kita. Kemudian surat tujuannya itu ditujukan kepada penerimanya siapa, misalnya Bupati Kabupaten XYZ. Lalu untuk salam pembuka, dengan hormat bisa ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan kalimat pembuka yang lain misalnya, atau cukup dengan kata dengan hormat. Lalu di bawah itu akan ada yang namanya isi surat. Kemudian diisikan pada paragraf kedua adalah nama, nomor induk mahasiswa, kemudian keterangan semesternya, dan keterangan-keterangan yang lain. Ini juga bisa ditambahkan, misalnya ada untuk tempatnya email misalnya, email. Nah, emailnya bisa diisi, kemudian kita masukkan misalnya nomor bulan 01 misalnya @gmail.com. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pada paragraf ketiga ada maksud dan tujuannya adalah untuk melampirkan pengajuan beasiswa. Lalu ada lampirannya misalnya KTP, fotokopi KTM, dan seterusnya. Ini bisa kita tambahkan atau kita hapus. Nah, seperti itu. Lalu ada salam penutupnya sudah tertulis. Kemudian kita tuliskan nama lengkap kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita klik yang ini, lalu kita buat suratnya. Tapi perlu dibaca dulu ya, untuk syarat dan ketentuannya bisa dibaca. Ini ada syarat dan ketentuannya. Sampai dengan bagian akhir tolong dibaca dulu. Jika rekan-rekan sekalian sudah memahami dengan betul, silahkan dicentang, atau jika masih ada pertanyaan silahkan menghubungi kontak informasinya. Nah, di sini ada email yang bisa dihubungi. Kita kembali ke sini. Nah, kita coba buat ya, setelah dicentang kita buat surat ini. Oke, kita coba buat surat ini. Oke, coba kita kembali. Oke, nah ini sudah terunduh ya. Nah, kita tinggal buka aja.
Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk suratnya munculnya seperti ini. Jadi tinggal kita tanda tangani. Nah, kira-kira seperti itu sampel yang bisa kami paparkan. Oh iya, untuk surat-surat yang lain bisa dicoba untuk membuatnya, seperti misalnya surat untuk permohonan sponsor kegiatan, atau surat lamaran kerja, atau surat aktif kuliah juga bisa. Dan ini juga bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh persorangan, bahkan organisasi pun sampai dengan pihak administrasi di sebuah lembaga bisa memanfaatkan situs ini untuk dimanfaatkan sebagai alternatif ketika ingin membuat surat menyurat. Kira-kira seperti itu apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah datang di Kontabilitas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.